ini menginspirasi di luar dari kasusnya. Mampu menyampaikan pesan secara persuasif. Dituduh melanggar. Nah, izin dulu Pak, minta pulang ambil air dibantu Pak. Mohon maaf meeting ya. Apakah kalian sadar dengan kelebihan lainnya dari Agus Bunte ini? Mereka diterima dengan baik di publik. Oke, balik lagi di Storyworld. Seperti biasa, kita bakal bahas lebih detail tentang apa-apa saja yang terjadi yang mungkin menarik di akhir-akhir ini. Nah, makanya kalian harus bantu like, komen, dan subscribe. Disclaimer sebelumnya men ya, gua dalam video ini tidak dalam posisi untuk membela Agus Bunte. Di sini kita sebut Agus Bunte aja men ya. Nah, dan yang kedua, gua sangat menyatakan, gua sangat bersimpati pada para korban. Dan juga gua menyatakan, gua memberikan semangat kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Seperti yang gua bilang, apakah Agus Bunte ini menginspirasi? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan men ya. Nah, kita akan melihat dari sisi yang lain. Apakah kalian sadar men, dengan beberapa video yang beredar di sosial media, gua menyoroti beberapa sisi lain dari si Agus B ini. Nah, yang pertama adalah dikatakan kalau di sana dia itu pandai sekali men memanipulasi kata-kata. Nah, jika kita pandang dari sisi positifnya, sebenarnya keahlian seperti ini bisa digunakan untuk menjadi seorang pemimpin yang sangat inspiratif. Nah, bisa digunakan bahkan untuk memotivasi atau membujuk orang untuk mencapai tujuan bersama. Dan tipe orang seperti ini juga bisa menjadi seorang negosiator yang hebat. Dan terlebih lagi, orang seperti ini bisa menjadi seorang penulis yang sangat kreatif. Nah, gue juga menyadari bahwa sebenarnya ada sebuah potensi di mana Agus B ini mungkin saja dia menjadi seorang host mungkin di dalam sebuah acara. Karena apa? Karena terlihat di beberapa postingan di sosial medianya, dia terlihat sangat aktif men. Dan terlihat juga komunikasinya yang sangat efektif dan mampu menyampaikan pesan secara persuasif. Dituduh melanggar. Nah, izin dulu Pak, minta pulang ambil air dibantu Pak. Mohon maaf meeting ya. Oke. Ya, makasih ya. Nice. Dipasangin baju celana sama orang tua. Terus kok bisa saya dibilang Dan apakah kalian sadar dengan kelebihan lainnya dari Agus Bunte ini? Nah, dia sangat jago berakting men. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena terlihat dari beberapa wawancara di media mainstream men ya. Dia mengatakan hal yang tidak sama dengan para korbannya men. Dia mengatakan kalau saya untuk BAB aja dibantu oleh orang tua saya, bahkan hal lainnya men ya. Dan yang sangat mengejutkan, satu Indonesia itu percaya dengan apa yang dikatakannya. Dan apakah kalian sadar ketika cara ini dia gunakan untuk mempengaruhi para korbannya, dia mengatakan bahwa saya sedang sakit, saya sedang tidak baik-baik saja. Dan para korbannya itu percaya men, dengan cara mengubah-ubah perasaan hatinya, bahkan perkataannya. Bahkan di dalam sebuah keterangan dari salah satu korbannya yang diundang di dalam podcast Om Deddy, terlihat bahwa pengakuan si korban mengatakan kalau setelah dia berkata seperti tadi, dia mengucapkan bahwa itu adalah sebuah prank. Dan korbannya mempercayai sebelumnya apa yang telah dikatakannya. Gimana menurut kalian? Nah, seharusnya dengan keahlian seperti ini, Agus B ini bisa menjadi seorang aktor yang sangat hebat dan bahkan bisa kita bilang aktor yang sangat unik. Sebagai buktinya, mari kita dengarkan sebentar audio yang sudah banyak beredar di masyarakat.
Kakak cantik, jangan mau merusak diri. Saya percaya kakak bisa kan? Punya ilmu kan? Kakak tak senang lama, lap air mata itu. Luntur berani, nanti kayak apa ke kampus. Dan kakak sholat tapi tak bisa sholat. Karena ada ganjalan. Gua juga melihat dalam sebuah video lain kalau Agus B ini sangat mudah bergaul dengan para temannya, men. Nah, terlihat dalam beberapa video ini. Jadi bisa kita simpulkan dia itu tipe orang yang tidak insecure atas keadaannya, men ya. Dan pastinya sangat mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, sisi positif yang bisa gue lihat dari hal ini adalah karena dia orang tipe yang seperti ini, men ya. Dia itu pasti memiliki lingkaran pertemanan yang sangat luas. Dan pastinya sangat mudah dalam beradaptasi. Agus Bunte ini juga bisa, men, melakukan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh orang normal pada umumnya. Nah, seperti naik motor, bermain musik, bahkan hal lainnya yang di luar dari dugaan kita. Nah, jadi kalau gue lihat sisi positifnya apa aja yang bisa dilakukannya ini, itu membuat gue berpikir kalau dia ini tipe orang yang belajar dengan cepat, men, untuk semua hal yang dia temui. Dan ini juga bisa kita katakan dia adalah orang yang sangat kreatif. Jadi dengan kata lain, dia ini bisa menemukan cara-cara alternatif lainnya, men. Nah, contohnya seperti menggunakan kaki, bahkan menggunakan mulutnya. Apakah kalian ingat dalam keterangan saksi dari korbannya ini, men ya, mengatakan kalau dia ini bahkan bisa membuka pintu dari penginapannya itu, men, menggunakan mulut dan giginya. Dan di dalam podcastnya Om Deddy terlihat dari salah satu ucapan dari pendamping korban ini, sebenarnya dia adalah seseorang yang harusnya melindungi Agus, tapi memberikan pernyataan seperti ini, men. Nah, terlihat di dalam kasus ini ternyata Agus itu memprofiling, men, calon korbannya. Nah, jadi gue pikir apa sisi positifnya dari hal ini? Orang dengan bakat seperti ini, dia memiliki bakat untuk mengumpulkan beberapa informasi, men, yang sesuai dan dapat dia gunakan untuk tujuan tertentu. Nah, bahkan yang lebihnya lagi, men ya, setelah informasi ini terkumpul, dia itu pintar sekali, men, memanage apa saja langkah-langkah yang perlu dia lakukan, men, untuk melancarkan tujuan yang ingin digapainya. Nah, tapi kenapa hal ini sangat disayangkan? Tidak digunakan untuk hal-hal yang sangat positif. Nah, tetapi malah kelebihannya ini digunakan untuk tujuan yang coba kalian bayangkan kalau keahlian yang dimiliki oleh Agus ini digunakan untuk hal positif. Pasti banyak sekali, men, membawa dampak positif baik bagi dirinya atau orang yang ada di sekitarnya. Contoh simpelnya seperti ini aja, men ya. Dia sebenarnya sangat bisa menginspirasi para disabilitas yang lainnya, men ya. Dan bahkan bisa kita bilang dia sangat bisa menjadi seorang motivator, bahkan motivator yang pastinya menonjol dari para motivator normal lainnya, men ya. Dan apakah kalian sadar juga beberapa fakta lainnya? Di dalam beberapa tahun terakhir ini sorry to say, men ya, gue mengatakan seperti ini tidak bermaksud untuk mendiskreditkan mungkin orang-orang dengan tapi faktanya di sosial media terutama di TikTok, men ya, banyak sekali fenomena di mana orang dengan ya keterbatasan fisik itu menjadi seleb di TikTok, men ya. Dan apa? Mereka diterima dengan baik di publik. Nah, kenapa si Agus ini
tidak fokus melakukan ini saja men ya, daripada melakukan ya hal yang sedang berjalan di dalam penyelidikan kepolisian akhir-akhir ini. Dan mungkin ini pesan gua yang terakhir untuk Agus men ya. Coba pikirkan apa yang dirasakan oleh orang tuamu Gus. Pastinya sangat sedih dan merasa sakit hati karena sudah berusaha membesarkan seorang anak dari kecil sampai seperti sekarang, tapi ternyata anak itu ya bisa kalian nilai sendiri. Ya walaupun banyak komentar negatif lainnya mengenai orang tuanya Mas ini ya, tapi kalau menurut gua kita serahkan 100% kepada penyidikan pihak kepolisian. Gue cuma bisa mengatakan hal ini dan pesan gua buat para netizen terutama yang suka nonton channel gua, belajarlah untuk lebih hati-hati kepada orang yang tidak dikenal men ya. Karena terkadang apa yang kita lihat itu tidak seperti kenyataannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu story world kali ini. Dan gua mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian gua. Kalian boleh seperti biasa koreksi di kolom komentar. Dan bantu like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan apa saja yang bakal kita bahas yang mungkin bakal menarik di kejadian akhir-akhir ini men ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Gua Orang Titipan. Bye.